semuanya yang di sini di lahan ini. Jadi dia serentak, kompak pertumbuhannya. Jadi di ada yang sekitar baru 1 meter lebih, 1 meter 20, 1,5 meter up, terus ada yang mau ke 2 meter teman-teman. Jadi variatif ya. Jadi saya waktu nanamnya itu jaraknya itu 1 bulan, terus 2 bulan baru tanam lagi. Jadi tanaman di sini tuh nggak bareng teman-teman, tapi alhamdulillah pertumbuhan di sini bisa serentak gitu. Jadi yang saya lakukan ya seperti yang saya jelaskan tadi, pupuknya ini. Halo teman-teman petani Indonesia, untuk kali ini saya lagi di lahan ya, di lahan alpukat. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semuanya, khususnya yang sudah mengembangkan di bidang pertanian alpukat. Saya akan memberikan racikan pupuk yang selama ini saya gunakan dari masa pertama tanam hingga sampai sekarang ini ya. Dan untuk tinggi sekarang sudah di 1 meter up ya. Jadi teman-teman, saya memiliki racikan khusus. Nah, ini bukan dibilang rahasia ya, mungkin ada sebagian orang yang menggunakan pupuk ini ya. Jadi saya setiap mau melakukan pemupukan, yang saya butuhkan yaitu yang pertama satu, ini adalah pupuk cantik. Kenapa saya menggunakan pupuk cantik ini? Karena kan untuk pupuk cantik ini dia mempunyai kandungan nutrisi yang sangat tinggi. Jadi di masa vegetatif, yaitu masa pertumbuhan, yang kita tinggikan yaitu harus unsur N-nya, yaitu nutrisinya ya. Agar apa? Agar pertumbuhannya dia lebih cepat. Terus yang kedua, saya menggunakan pupuk NPK 16-16-16. Kenapa saya menggunakan pupuk NPK 16? Karena di pupuk NPK 16-16 ini untuk kandungan nutrisi P-nya fosfor sama kaliumnya itu kalsium ya. Jadi dia itu seimbang 16-16-16. Jadi saya gabungkan antara pupuk cantik dan pupuk NPK 16-16 karena saya ingin mengejar di unsur N-nya dulu. Di saat masa vegetatif atau pertumbuhan, yang kita lakukan yaitu perbanyak unsur N di pupuk, misalkan di pupuk apapun ya. Yang saya gunakan sekarang yaitu pupuk cantik dan pupuk NPK 16-16. Nah, untuk perbandingannya teman-teman, jadi di sini saya menggunakan perbandingan untuk pupuk cantik saya gunakan perbandingan yaitu 1 kilo, dan untuk pupuk NPK 16-16 nya saya gunakan perbandingan yaitu 4 on atau 400 gram, dan ini 1000 gram. Kenapa saya gunakan dengan takaran seperti itu? Karena menurut pengalaman saya itu lebih maksimal ya teman-teman ya. Ini lebih banyak dan ini lebih sedikit. Jadi untuk cara mencampurkannya atau meraciknya ya, kita pertama buka. Kenapa ini di sini nggak ada label ya? Bukan saya untuk niat promosi. Kenapa di sini nggak ada label? Karena waktu saya bawa dari rumah ke lahan, saya gunakan plastik 1 kiloan, dan ini sudah ditimbang ya teman-teman. Agar apa? Agar ketika kita gunakan kita lebih mudah. Oh, berarti ini 1 kilo. Nah, untuk ini saya gunakan ini teman-teman, dan ini saya garis ya. Nah, di sini saya sudah garis dan saya timbang. Di situ ada sekitaran 4 on atau 400 gram. Nah, ini ukuran untuk 400 gram, dan ini untuk 1 kilo. Yang pertama kita masukkan terlebih dahulu teman-teman. Nah, yang pertama saya masukkan dulu pupuk cantik ya. Saya buka dulu, saya masukkan. Nah, untuk ini ya, untuk pupuk NPK 16-16 nya saya buka dulu. Dan saya masukkan dulu ke takaran yang sudah saya buat ya teman-teman ya. Nah, saya buat sekitaran 4 on atau 400 gram. Nah, ini teman-teman,
untuk ukuran 400 gram atau 4 on ya. Nah setelah itu saya masukkan semuanya. Nah setelah saya masukkan semuanya, lalu kita aduk secara merata ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman hasilnya. Jadi ada kandungan putihnya dan ini ada kandungan biru ya, biru ciri khas untuk pupuk NPK 1616. Oke teman-teman, jadi sekarang saya akan mencontohkan bagaimana cara memupuknya ya. Yang pertama saya gali dulu ya, saya buatkan siring terlebih dahulu. Nah ini di ujung tajuk ya, kasih di sini, buat dulu melingkar seperti ini. Nah setelah kita buat melingkar seperti ini ya di ujung tajuk nih. Nah ini di ujung tajuk. Nah setelah kita melakukan penyiringan untuk ditabur pupuk ya, langkah selanjutnya kita ambil secukupnya kawan-kawannya, segenggam. Nah kita putar, putar secara merata. Nah kalau sudah dirasa cukup merata ya, setelah itu kita pendam lagi ya, kita uruk lagi. Oh ya, kenapa tujuannya pupuk itu harus diuruk ya kawan-kawan? Jadi ketika kita mupuk tidak diuruk, itu dia akan menyebabkan penguapan pupuk tersebut ketika terkena sinar matahari kawan-kawan. Dan ketika kena hujan juga dia bakal menguap juga ya. Jadi lebih bagusnya kita rendam ya, atau tutup pakai tanah lagi. Nah seperti ini kawan-kawan. Terus nah setelah ditutup pakai tanah tadi, kita usahakan padat ya, seperti ini. Nah sudah kita padatkan. Jadi setelah kita padatkan, diusahakan ya di ini nih, di bawah pohon ini ya, ataupun di dekat gundukan ini. Jadi jangan dilakukan pembenaman ya, atau apa ya namanya. Jadi diusahakan si pangkal pohonnya ini jangan terlalu dipendam ya teman-teman ya. Nah kita perlihatkan aja seperti ini, supaya apa? Jadi supaya tidak menyebabkan busuk akar ataupun kena kanker batang ya. Karena saya sudah pengalaman pernah punya satu ya. Nah saya pendam terlalu ketinggian, jadi akhirnya kena busuk akar dan menyebabkan kematian. Itu fatal kawan-kawan, fatal banget. Nah, saya buat siringan itu secara melingkar teman-teman. Kenapa secara melingkar? Karena menurut saya pemupukan yang ditabur secara melingkar itu lebih efektif ketimbang kita pupuk itu ibaratnya bikin lubang ya, lubang. Jadi dia menurut saya kurang merata ya teman-teman ya. Nah diusahakan untuk pemupukan atau pembuatan siringnya yang akan kita pupuk, yaitu harus di ujung tajuk. Nah ini nih kawan-kawan, tajuk itu seperti ini ya. Jadi di ujung tajuk ini.
Nah, di ujung tajuk ini berarti di sini itu ada akarnya teman-teman. Kalau misalkan kita pupuk dia agak ke dalam sedikit, lebih dekat dengan ini, saya tidak menganjurkan. Dikarenakan apa? Karena ketika kita menabur pupuk di ujung tajuk atau ujung akar, dia itu lebih cepat memakan atau menyerap pupuk tersebut dibandingkan ketika kita memupuk dia jarak dari batang ujung pangkal ini ya, pangkal bawah batang ke pupuk itu sekitar 1 jengkal, itu kurang maksimal, atau saya bilang nggak maksimal teman-teman. Dikarenakan apa? Ketika kita memupuk terlalu dekat dengan pohonnya, yang pertama itu dia akan mengalami busuk akar, yang kedua itu kurangnya memakan pupuk, dikarenakan ketika dia memakan pupuk itu tidak maksimal ya teman-teman, karena tidak dari ujung akar. Kalau misalkan kita pupuknya di ujung akar itu dia lebih maksimal teman-teman. Ini yang selama ini saya praktekkan, saya gunakan pupuk cantik dengan takaran tersebut. Inilah hasilnya teman-teman. Jadi untuk pohon alpukat ini saya tanam itu usianya baru sekitar 6 bulan, dan saya menanam itu di sekitar ketinggian 60 cm ya pas waktu bibitnya teman-teman. Kenapa dia lebih cepat seperti ini, lebih cepat pertumbuhannya? Saya bilang itu seperti apa ya, pertumbuhannya ugal-ugalan, karena asupan untuk pangan di bawah kita penuhi, untuk airnya juga kita penuhi, dan untuk yang di atasnya untuk fotosintesis ini apa namanya, daun, kita juga penuhi ya, untuk nutrisi semua batang ini saya penuhi. Jadi ya seperti inilah pertumbuhannya teman-teman. Nah, semuanya yang di sini di lahan ini, jadi dia serentak, kompak pertumbuhannya. Jadi ada yang sekitar baru 1 meter lebih, 1 meter 20, 1 meter setengah up, terus ada yang mau ke 2 meter teman-teman. Jadi variatif ya. Jadi saya waktu nanamnya itu jaraknya itu 1 bulan, terus 2 bulan baru tanam lagi. Jadi tanaman di sini tuh nggak bareng teman-teman, tapi alhamdulillah pertumbuhan di sini bisa serentak gitu. Jadi yang saya lakukan ya seperti yang saya jelaskan tadi, pupuknya ini dengan ini ya, pupuk cantik dengan NPK 1616. Jadi nggak ada yang dirahasiakan lagi ya teman-teman ya. Jadi untuk di atas juga kita harus harus perhatikan juga ya teman-temannya ya. Kalau misalkan pertumbuhannya pengen lebih cepat, ya saya sarankan untuk tunas-tunas air seperti ini. Nah, ini tunas air seperti ini, kalian harus rajin membuangnya ya. Kenapa? Ini bisa menghambat pertumbuhan kawan-kawan. Nah, ini yang saya lakukan setiap saya mau pemupukan, saya lakukan untuk potong tunas air. Biar apa? Biar tumbuh pohonnya ini tidak terhambat, agar cepat seperti inilah. Ini insya Allah nanti di usia 2 tahun memasuki masa generatif ya, atau pembuahan, saya stop ini dan saya ganti lagi. Nanti kita bahas, nanti kalau saya ingin pembuahan, pohon saya mau dibuahkan, nanti saya bahas lagi teman-temannya. Oke, cukup itu aja teman-teman yang bisa saya sharing ke teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Mohon maaf jika kata-kata saya berbelibet ya, kurang bisa dipahami, dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahaminya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.